Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fetlianti Mafikasari dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan akhlak pribadi, yaitu syaja'ah, tawadu, dan malu. Yang pertama yaitu ada syaja'ah. Kata syaja'ah secara etimologis berarti kebenaran atau gagah. Secara istilah, menurut Imam Ghazali, syaja'ah adalah ketaatan, kekuatan emosi terhadap akal pada saat nekat atau menahan diri. Secara istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan, pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pentingnya syaja'ah dalam kehidupan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntunan keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, Qulil haqqu walau kana murron. Berkatalah yang benar sekalipun itu pahit. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah, yaitu yang pertama, berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah. Yang kedua, segala sesuatu yang diperbuat, ikhlas niatnya hanya karena Allah. Yang ketiga, semangatnya tak pernah kenal patah arang. Keempat, tidak malu mengakui kesalahannya. Yang kelima, senantiasa sabar dan tawakal dalam menjalankan usaha dan menjalani ujian. Yang terakhir yaitu memiliki pendirian yang kuat, teguh, dan tetap. Contoh perilaku syaja'ah atau berani. Yang pertama, keberanian jihad fi sabilillah, menghadapi musuh dalam peperangan. Yang kedua, keberanian menyatakan kebenaran, kalimah al-haq, meskipun ia di depan penguasa yang zalim. Keberanian untuk mengendalikan diri tak kalah marah sekalipun dia mampu melampiaskannya. Selanjutnya, faktor-faktor seseorang memiliki sifat syaja'ah. Yang pertama, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Yang kelima, jangan menomorsatukan kekuatan materi. Yang terakhir yaitu biasakanlah untuk bersifat tawakal dan yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menerapkan syaja'ah. Yang pertama, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
banyak membaca dan belajar tentang ilmu akhirat. Yang ketiga, mempelajari sirah nabawiyah agar menambah motivasi dan pengetahuan. Yang keempat, senantiasa percaya dan yakin akan segala jenis pertolongan Allah. Yang kelima, meningkatkan sikap istiqomah, ketenangan, dan optimis akan segala sesuatu hal. Selanjutnya yaitu hikmah syajaah. Yang pertama, timbulnya sikap ingin mencapai kemajuan. Yang kedua, menghilangkan perasaan merasa sulit dan menghilangkan rasa tidak mampu. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk kreatif dan produktif dan mendatangkan ketentraman. Selanjutnya yaitu manfaat syajaah. Yang pertama, keputusan mufakat yang baik. Yang kedua, hidup yang sukses. Yang ketiga, menghindarkan bangsa dari disintegrasi bangsa. Yang terakhir, kehidupan akan menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Yang kedua yaitu ada tawadu, yang artinya rendah hati, lawan dari sombong atau takabur. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Sementara orang yang sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri, karena rendah diri berarti kehilangan kepercayaan diri. Sikap tawadu terhadap sesama manusia adalah sifat mulia yang lahir dari kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hambanya. Orang yang tawadu menyadari bahwa apa saja yang dia miliki, baik bentuk rupa yang cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, harta kekayaan, maupun pangkat dan kedudukan, dan lain sebagainya, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl. Yang B, keutamaan tawadu, yaitu sikap tawadu tidak akan membuat derajat seseorang menjadi rendah, malah dia akan dihormati dan dihargai. Masyarakat akan senang dan tidak ragu bergaul dengannya. Bahkan lebih dari itu, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tawadu la yazidul abdu illa rafatan, wa tawadu yarfa'ukumullah." Rawahu Dulaimi. Tawadu tidak ada yang bertambah bagi seseorang hamba kecuali ketinggian derajat. Oleh sebab itu, tawaduklah kamu, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Hadis riwayat Dailami. Yang C, bentuk-bentuk tawadu. Sikap tawadu dalam pergaulan bermasyarakat dapat terlihat antara lain dalam bentuk-bentuk berikut ini. Yang pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang level atau statusnya sama, kecuali apabila sikap tersebut menimbulkan kerugian bagi agama atau umat Islam. Yang kedua, berdiri dari tempat duduknya dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu daripada dirinya, dan mengantarkannya ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Yang ketiga, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Yang keempat, mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Yang kelima, mau duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, dan kaum duafa lainnya, serta bersedia mengabulkan undangan mereka. Yang terakhir yaitu tidak makan minum dengan berlebihan dan tidak memakai pakaian yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Yang terakhir, D, takabur
atau sombong. Lawan dari sikap tawadu adalah takabur atau sombong, yaitu sikap menganggap diri lebih dan meremehkan orang lain. Karena sikapnya itu, orang sombong akan menolak kebenaran. Kalau kebenaran itu datang dari pihak yang statusnya dianggap lebih rendah dari dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kibru batarul haqqi wa admun nas, rawahu Muslim. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang kenapa harus takabur? Sifat sombong adalah sifat warisan iblis yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis mengklaim dirinya lebih mulia dari Adam karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Karena kesombongannya itu, kemudian iblis dikutuk oleh Allah. Dan karena kesombongannya itu pula, dia tidak berniat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan sifat sombong adalah induk dosa-dosa. Bentuk-bentuk takabur. Kesombongan dapat terlihat dari sikap dan kata-kata dengan alasan yang berbeda-beda. Para wanita misalnya menyambungkan kecantikannya, orang-orang kaya menyombongkan harta kekayaannya, para pemimpin menyambungkan pengikutnya yang banyak, bahkan para penjahat pun menyambungkan kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukannya. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk kesombongan dalam pergaulan bermasyarakat. Yang pertama, kalau mendatangi suatu majelis, dia ingin dan senang kalau para hadirin berdiri menyambutnya. Yang kedua, kalau berjalan, dia ingin ada orang yang berjalan di belakangnya untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat dan lebih mulia dari yang lainnya. Yang ketiga, tidak mau mengunjungi orang yang statusnya dianggap lebih rendah dari dirinya. Dan dia tidak suka kalau orang yang dianggap rendah statusnya itu duduk berdampingan dengannya atau berjalan di sisinya. Yang terakhir yaitu merasa malu dan hina mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan kalau berbelanja tidak membawa sendiri barang belanjaannya karena akan merendahkan derajatnya. Demikianlah seyogyanya seorang muslim selalu berusaha menjadi orang yang tawadu dan menjauhi segala bentuk kesombongan atau takabur dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu malu. Malu al-haya adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah, atau tidak baik, dia akan terlihat gugup atau mukanya merah. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu akan melakukan dengan tenang tanpa ada rasa gugup sedikit pun. Diceritakan oleh seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW jika melihat sesuatu yang tidak disukainya, warna muka beliau akan berubah. Dari salah satu perawi, yaitu muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah pernah bersabda, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'u minal adra'i fi khidriha, fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi, muttafaq alaih. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu dari gadis pingitan. Bila melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat mengetahuinya dari wajah beliau. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sifat malu adalah akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. 3. Jenis sifat malu. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang akan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia tidak mengerjakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, serta tidak mengikuti petunjuknya. Yang kedua, malu kepada diri sendiri.
Orang yang malu terhadap Allah dengan sendirinya malu terhadap diri sendiri. Ia malu mengerjakan perbuatan salah, sekalipun tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarnya. Penolakan akan datang dari dalam dirinya sendiri. Ia akan mengendalikan hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Setiap keinginan untuk mengerjakan perbuatan yang rendah itu muncul, ia terteguh, tertahan, dan akhirnya membatalkan keinginan tersebut. Yang ketiga, malu kepada orang lain. Setelah malu kepada dirinya sendiri, secara otomatis dia akan malu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. B. Malu dan iman. Malu adalah salah satu refleksi iman. Bahkan, malu dan iman akan selalu hadir bersama-sama. Apabila salah satu hilang, maka yang lain juga ikut hilang. Semakin kuat iman seseorang, semakin tabahlah rasa malunya. Demikian pula sebaliknya. Perhatikan hadis berikut. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un syu'batun. Fa'afduluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu mempunyai 70-an cabang. Yang paling utama adalah pernyataan tiada Tuhan melainkan Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari tengah jalan, dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Bukhari. C. Akibat hilangnya malu. Rasa malu berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Tanpa kontrol rasa malu, seseorang akan bebas melakukan apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatal ula, idza lam tastihi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara yang didapat oleh manusia dari kata-kata kenabian yang pertama ialah, jika engkau tidak lagi mempunyai sifat malu, maka berbuatlah sehendak hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Penegasan Rasulullah di atas mengingatkan bahwa apabila seseorang tidak lagi memiliki sifat malu, maka dia akan kehilangan kontrol terhadap segala tingkah lakunya. Dia akan menjadi manusia lepas kendali yang merasa bebas melakukan apa saja, tanpa mempertimbangkan halal, haram, baik buruk, dan manfaat mudarat perbuatannya tersebut. Dia akan melakukan apa saja untuk memuaskan hawa nafsunya. Segala macam cara ia halalkan untuk mencapai tujuannya. Hilangnya sifat malu adalah awal dari kehancuran dan kebinasaan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.